dengan Miss Rukmi dalam pelajaran sains. Pada kesempatan kali ini, Miss Rukmi akan menjelaskan tema terakhir kita di semester 2. Baik, tema kita yang terakhir adalah tata surya. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Satu ayat yang mendasari sebelum kita masuk dalam pelajaran ini adalah penyamulah langit, penyamulah juga bumi, dunia, serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya, dari Mazmur 89 ayat yang ke-11. Dari ayat ini kita ketahui bahwa langit, bumi, dan semua yang berada dalam dunia, semua adalah kepunyaan Tuhan. Dan juga Tuhanlah yang menciptakannya. Sehingga dengan belajar sains ini, tema ini, diharapkan kita semakin bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan buat, apa yang sudah Tuhan ciptakan. Kita akan mulai. Yang pertama adalah matahari. Ya, apa tata surya? Kenapa ada matahari? Gitu ya. Tata surya adalah susunan benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Nah, itu sebabnya kita akan mempelajari terlebih dahulu matahari sebagai pusat tata surya. Bagian-bagian dari matahari, teman perhatikan. Yang pertama adalah inti matahari, kemudian fotosfer, dan kromosfer, serta korona. Kita akan lihat itu persatu. Inti matahari adalah bagian dalam dari matahari. Jadi di bagian ini terjadi reaksi fusi sebagai sumber energi matahari. Ini inti matahari ya, ini ada reaksi fusi sebagai sumber energi matahari. Yang kedua adalah fotosfer. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari yang mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Jadi kalau kita keluar rumah saat siang hari, cahaya matahari yang mengenai tubuh kita itulah fotosfer. Berikutnya, kromosfer. Kromosfer ini lapisannya ada di atas lapisan fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Kita ingat ya, gerhana matahari adalah peristiwa ketika cahaya matahari akan menuju ke bumi ketutupan sama bulan. Nah, gelang merah yang mengelilingi bulan inilah namanya kromosfer. Pada lapisan ini terdapat lidah-lidah api. Nah, seperti ini ya animasinya ini ya. Yang membuat kromosfer tampak seperti hutan yang terbakar. Berikutnya adalah korona. Korona di sini bukan virus corona, teman-teman. Korona di sini adalah lapisan luar atmosfer matahari. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total karena pada saat itu hampir seluruh cahaya matahari tertutup oleh bulan. Bentuk korona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan. Nah, sekarang kita masuk ke tata surya. Seperti yang disampaikan tadi, tata surya adalah susunan matahari dan anggota yang mengitarinya atau mengelilinginya. Anggotanya siapa? Planet, asteroid, satelit, meteoroid, dan komet. Nah, ini planet-planet yang mengelilinginya, ya. Kemudian ada asteroid juga. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah planet. Ya, apa itu planet? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Ya, di galaksi kita ada beberapa planet, misalnya akan sebutkan. Yang pertama Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, dan 8 Neptunus. Ada 8 planet, teman-teman. Nanti untuk yang lain kita akan jelaskan nanti ya. Ada komet, ada asteroid, ini jelaskan nanti ya. Nah, sekarang kita akan lihat ciri-ciri atau karakteristik dari masing-masing planet ini. Yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil, dia paling dekat dengan matahari. Dan Merkurius tidak memiliki satelit. Yang kedua, Venus. Venus adalah planet terpanas. Dia tampak bercahaya terang. Paling banyak sebutannya. Bisa disebut bintang timur, bintang barat, bintang fajar, bintang senja, dan bintang kejora. Arah rotasinya timur ke barat. Kalau planet lain, barat ke timur. Dia tidak punya satelit. Bumi yang ketiga. Bumi adalah planet yang kita huni. Dia dapat dihuni makhluk hidup karena ada air dan oksigen. Juga memiliki atmosfer.
Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Kita sudah mempelajari di tema sebelumnya. Berikutnya adalah Mars. Mars disebut planet merah karena permukaan terdiri dari besi berkarat. Mars punya dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Berikutnya lagi adalah Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di galaksi kita, disebut tubuh raksasa dan raja langit. Dia punya 79 satelit. Saturnus punya cincin. Nah, ini kita bisa lihat ya, cincinnya terdiri dari kerikil berlapis es. Memiliki 63 satelit. Uranus sama dengan Venus, arah rotasinya dari timur ke barat. Dia punya 20 satelit. Neptunus disebut kembaran Uranus dan sebutannya adalah planet pembuat ulah. Dia memiliki 14 satelit. Kenapa membuat ulah? Karena dia sering garis edarnya itu berpindah-pindah. Nah, ini adalah tabel jumlah satelit teman-teman yang nggak punya Merkurius dan Venus. Yang lain punya, teman-teman tidak perlu menghafalkannya, tapi cukup tahu beberapa yang terkenal. Yang tulis-tulisnya yang terkenal ya. Uranus misalnya punya Ariel, Umbriel, Titania, Oberon, Miranda, gitu ya. Nah, jumlah ini selalu mengalami update ya teman-teman, yang mengalami update jumlahnya. Nah, jumlahnya ini ya, yang Saturnus, kalau tadi kita lihat Saturnus 18, ternyata sudah ditemukan ada lebih dari 18. Nah, seperti itu, karena sains itu terus berkembang. Berikutnya, pengelompokan planet. Ini kan menjelaskan, teman-teman wajib hafal urutan dari planet, dari yang terdekat, dari matahari, sampai yang terjauh. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. 8 ini harus hafal supaya tahu pengelompokan planet. Yang pertama, pengelompokan planet berdasarkan bumi sebagai batasnya. Ya, bumi sebagai pembatasnya. Maka terdiri dari dua, inferior dan superior. Apa itu inferior dan superior? Ini kalian perhatikan bagian yang disebut nih. Ini bumi jadi batasnya. Nah, kalau bumi jadi batasnya, ini gambarnya dia kurang tepat ya. Harusnya di Merkurius, Venus, bumi ini di sini, harusnya di sini nih. Nah, dia agak ke sana. Animasinya kurang tepat, tapi teman-teman tahu garis besarnya ya. Nah, planet inferior adalah planet yang orbitnya di dalam orbit bumi. Berarti di dalamnya bumi yang paling dekat dengan matahari ada dua, yaitu Merkurius dan Venus anggotanya inferior. Kalau begitu berarti ada inferior, ada superior. Yang superior siapa? Superior yaitu yang orbitnya setelah bumi. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua, berdasarkan asteroid sebagai pembatasnya. Asteroid itu apa, Miss? Asteroid itu adalah benda langit berupa bebatuan yang terletak di antara orbitnya Mars dan Jupiter. Ini teman amati ya. Ini Mars, Jupiter, ada asteroid atau disebut sabu asteroid. Nah, kalau tadi bumi jadi batasnya, sekarang asteroid jadi batasnya. Nah, jangan sampai terbalik. Namanya bukan inferior superior, tapi planet dalam dan planet luar. Planet dalam anggotanya berarti Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ingat, karena asteroid ada di antara Mars dan Jupiter. Berarti yang planet luar, nah, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga, yang terakhir adalah berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan Jovian. Apa itu terestrial? Terestrial adalah planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi. Berarti yang mini-mini, yang kecil-kecil ya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Berarti hampir sama dengan anggota dari planet dalam. Benar ya? Kemudian yang kedua planet Jovian. Jovian itu artinya besar. Nah, dia memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan Jupiter. Yang besar-besar ini anggotanya berarti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikutnya, kita akan berbicara tentang satelit. Apa itu satelit? Satelit adalah benda langit yang mengorbit planet dan mengiring planet di dalam mengorbit matahari. Nah, satelit alam juga dinamakan bulan. Ada dua ya, satelit alam dan satelit buatan. Kalau alam, kalau di bumi, satelit alamnya adalah bulan. Kalau yang buatan digunakan untuk komunikasi. Nah, ada misalnya Indonesia punya namanya satelit Palapa. Yang berikutnya adalah asteroid.
Asteroid, benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Di mana lintasannya tadi? Di antara orbit Mars dan Jupiter. Disebut planet minor atau planetoid. Berukuran lebih kecil daripada planet, tapi lebih besar dari meteoroid. Apa itu meteoroid nih? Nanti dijelaskan. Asteroid terbesar yang telah ditemukan adalah Ceres. Nah, sekarang Miss Lukmi akan jelaskan meteoroid, meteor, dan meteorit. Hati-hati. Ini semua berbeda, teman-teman. Meteoroid, meteor, dan meteorit. Bedanya apa, Miss? Sebelum nanti Miss buka slide-nya, Miss jelaskan dulu ya. Meteoroid itu benda langit yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Bergerak bebas, berarti nggak punya orbit seperti planet atau asteroid ya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, maka muncul namanya ada dua hal. Yang pertama meteor, yang kedua meteorit. Bedanya apa, Miss? Kalau meteor itu dia saat melintasi atmosfer, bergesekan dengan atmosfer dan terbakar, maka kita melihatnya sebagai cahaya begitu. Tapi yang meteoroid itu meteoroid yang dapat mencapai permukaan bumi tanpa terbakar saat bergesekan dengan atmosfer bumi. Nah, misalkan jelaskan di sini. Nih ya, benda langit bergerak bebas itu namanya meteoroid, belakangnya D. Nah, yang pertama meteoroid yang terbakar saat bergesekan dengan atmosfer bumi. Disebut juga bintang beralih atau bintang jatuh, ya. Pernah dengar meteorin ya, bukan meteor. Nah, itu meteor jadi meteoroid yang terbakar. Tapi kalau meteorit ya adalah meteoroid yang mampu mencapai bumi tanpa terbakar. Maka biasanya membentuk kawah meteorit ya. Berikutnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Disebut juga bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari karena tertiup oleh angin matahari. Ini bagian-bagiannya. Ada nukleus atau inti, ada koma, kemudian ada ekor, gitu ya, ekor tailnya ini. Nah, sebelum terakhir, Miss sampaikan dulu ini yang tadi tuliskan di sini ya, menjauhi matahari. Nah, ketika komet ini mendekati matahari, ekornya ke belakang atau menjauhi. Kenapa? Karena tertiup oleh angin matahari. Karena di matahari sudah ada angin. Oke, sekian penjelasan Miss Lukmi tentang tata surya dan anggota-anggotanya. Teman-teman terus pelajari materi ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakannya. Boleh DM Miss Lukmi, boleh bertanya saat pelajaran. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.